Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Anissa Andayani dengan NIM 0501211002 akan menerangkan pola bilangan dan barisan bilangan. Yang pertama, pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan terdiri dari dua kata, yaitu pola dan bilangan. Pola mengandung makna bentuk atau susunan yang tetap, dan bilangan mengandung makna satuan jumlah yang merujuk pada angka. Jadi dapat kita simpulkan pola bilangan adalah bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Nah, sampai sini paham kan pengertian pola bilangan? Lalu kita berlanjut ke jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah susunan angka yang terdiri dari angka ganjil. Karena terdiri dari angka ganjil, maka pola bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Rumus pola bilangan ganjil yaitu UN sama dengan 2N-1. Yang kedua ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah susunan angka yang terdiri dari angka genap. Karena terdiri dari angka genap, maka pola bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Rumus pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N. Yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah susunan angka yang akan membentuk bangun segitiga. Nah, rumus pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Yang keempat ada pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi adalah susunan angka yang akan membentuk bangun persegi. Rumusnya yaitu UN sama dengan N kuadrat. Yang kelima ada pola bilangan persegi panjang. Nah, meskipun sama-sama persegi, tetapi bentuk pola bilangan persegi dan persegi panjang ini sangat berbeda, teman-teman. Nah, pola bilangan persegi panjang adalah susunan angka yang membentuk bangun persegi panjang. Rumusnya yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Lalu yang keenam ada pola bilangan Pascal. Nah, pola bilangan Pascal adalah susunan angka yang terbentuk dari penjumlahan dua buah bilangan yang saling berdampingan, sehingga membentuk sebuah bilangan baru di baris berikutnya yang berada di tengah dan bilangan satu selalu berada di paling ujung. Rumusnya yaitu UN sama dengan 2 pangkat N-1. Yang ketujuh ada pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah susunan angka yang memiliki selisih yang tetap antara kedua sukunya. Maksudnya yaitu selisih bilangan kedua dengan bilangan ke-1 sama dengan selisih ketiga dengan bilangan kedua. Nah, rumus dari pola bilangan aritmatika itu yaitu UN sama dengan A plus dikali N-1 dikali B. Yang kedelapan ada pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci ini adalah suatu susunan angka dengan nilai angka berikutnya diperoleh dari hasil menambahkan kedua angka sebelumnya secara berturut-turut. Rumusnya yaitu UN sama dengan U N-1 ditambah U N-2. Selanjutnya yaitu barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika bilangan pertama U1, bilangan kedua U2, bilangan ketiga U3, dan bilangan ke N adalah UN, maka barisan bilangan itu dituliskan sebagai berikut, yaitu U1, U2, U3, UK, dan UN. Bilangan-bilangan yang membentuk barisan disebut suku-suku barisan. Bilangan pertama atau suku pertama dilambangkan dengan U1, suku kedua dengan U2, suku ke N dengan N, dan suku ke K dengan K, dengan N bilangan asli. Indeks N menyatakan banyaknya suku dalam barisan itu. Untuk nilai N bilangan asli berhingga, barisan itu dinamakan barisan berhingga. Suku ke N yang dilambangkan dengan UN disebut suku umum barisan. Pada umumnya, suku ke N atau UN merupakan fungsi dengan daerah asal bilangan asli N. Kita ke contoh yang pertama. Tentukan 3 suku pertama pada barisan berikut ini jika suku ke N dirumuskan sebagai UN sama dengan 3N plus 1.
Maka jawabannya yaitu suku ke N UN sama dengan 3N plus 1. Untuk N sama dengan 1 diperoleh U1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4. N sama dengan 2 diperoleh U2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7. N3 diperoleh U3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi 3 suku pertama barisan itu adalah U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 7, dan U3 sama dengan 10. Rumus-rumus suku ke N atau UN dapat ditentukan dengan cara mengamati pola atau aturan tertentu yang terdapat pada 3 atau 4 suku pertama dari barisan tersebut. Lalu kita ke barisan aritmatika. Suatu barisan U1, U2, U3, dan UN disebut barisan aritmatik jika untuk sebarang nilai N berlaku hubungan UN min UN min 1 sama dengan B. Ciri dari barisan aritmatika yaitu selisih dua suku yang berurutan selalu mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Selisih dua suku pada barisan aritmatika disebut beda atau dilambangkan dengan huruf B. Rumus suku ke N pada barisan aritmatika sesuai atau dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-6 dari barisan aritmatika 1, 6, 11, 16, dan seterusnya. Maka dapat kita jawab suku pertama atau U1 sama dengan A sama dengan 1. Beda B sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Suku ke-6 U6 sama dengan A ditambah 5 dikali B sama dengan 1 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 26. Jadi suku pertama A sama dengan 1, beda sama dengan 5, dan suku ke-6 atau U6 sama dengan 26. Misalkan suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B, rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika itu ditentukan oleh UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Lalu selanjutnya ada barisan geometri. Suatu barisan U1, U2, U3, UN dan disebut barisan geometri jika untuk sebarang nilai N tak hingga bilangan asli kurang dari N berlaku hubungan UN sama dengan R, UN min 1, dengan R adalah suatu tetapan atau konstanta yang tidak bergantung pada N. Barisan geometri memiliki ciri tertentu yaitu perbandingan dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Perbandingan dua suku yang berurutan disebut pembanding atau rasio, dilambangkan dengan huruf R. Terdapat seperti contoh, terdapat barisan bilangan 2, 6, 18, dan 54. Nilai rasio barisan tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut. R sama dengan 6, sama dengan 18, sama dengan 54, sama dengan 3. 2, 6, 18. Rumus umum suku ke N pada barisan geometri. Misalkan suatu barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, rumus umum suku ke N dari barisan geometri itu ditentukan oleh UN sama dengan AR pangkat N-1. Sebagai contoh, tentukan suku pertama, rasio, dan suku ke-6 pada barisan geometri berikut ini. Barisannya yaitu 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Maka dapat kita jawab suku pertama yaitu A sama dengan 27. Rasio atau R sama dengan 9/27 sama dengan 1/3. Suku ke-6 yaitu U6 sama dengan AR pangkat 5 sama dengan 27 dikali 1/3 di pangkat 5. Maka hasilnya yaitu 1/9. Materi selanjutnya yaitu deret tak berhingga geometri. Dari barisan 3, 6, 12, 24, titik-titik 192 dapat dibentuk deret geometri menjadi 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah titik-titik ditambah 192. Untuk rumus yang pertama biasanya digunakan apabila R
kurang dari 1. Untuk rumus yang kedua digunakan apabila R lebih dari 1. Sebagai contoh, terdapat deret geometri tak berhingga yaitu 3, 6, 12, dan 24, serta seterusnya. Hitunglah jumlah 6 suku pertama deret geometri tersebut. Maka dapat kita jawab A sama dengan 3 dengan R sama dengan 2. Karena R lebih dari 1, maka digunakan rumus yang kedua. Sifat suku N deret geometri tak hingga dapat dituliskan dengan rumus UN sama dengan Sn min Sn min 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di